3 hari kemarin kan Iya. sempet ya sebelum sahur gitu. Mm. Tiba-tiba kok mimpi didatangin pocong ada 3 gitu lah. Muka mereka tuh nggak jelas sih, tapi mereka tuh dalam mimpi kayak minta tolong gitu meskipun nggak mengatakan apapun, tapi seolah-olah tatapan mereka tuh kayak minta tolong gitu loh. Aromanya tuh anyir kayak gitu loh, kayak bercampur dengan kapur barus juga. Padahal kan kita kalau ngonten nggak mungkin kan sampai bawa kayak kapur barus kayak gitu, nggak mungkin. Tapi kadang ya gitu, kalau mau menjelang maghrib pasti aromanya tuh kayak anyir dan bercampur dengan kapur barus, semacam kayak minyak yang dipakai buat jenazah ketika mau dikafanin gitu loh Om Hao. Iya. Pernah juga Om Hao, itu kebetulan beda RT aja ya. Oh. Itu kan ada kakek-kakek yang meninggal, kayak nggak tahu lah, kebiasaan desa kami kan kalau meninggal langsung dimakamin kan, entah Hari jam itu juga ya Mas ya? entah jam 9, entah jam 11 malam gitu, kita langsung aja. Mungkin karena kelupaan sama para ini yang penggalinya lupa dilepasin talinya. Terus waktu tahlilan ke-7 gitu, dia tuh kayak ngedatangin setiap rumah gitu loh, kayak minta tolong kayak gitu. Setelah dibuka lagi ternyata memang bener Om Hao, banyak banget talinya yang belum terlepas. Mungkin karena terlupa atau apa ya. Karena pemakamannya itu kan jam 11 malam lah waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rayu bagi kita semuanya. Kembali di obrolan santai. Dan kali ini obrolan santai yang tidak santai kalau saya sebutkan ya. Karena kita akan membicarakan tentang, kalau kita sebut ini adalah hantu sejuta umat gitu. Pasti teman-teman mengiranya dua sosok, kuntilanak dan yang satunya adalah pocong gitu. Dan ambience-nya sudah dibangun seperti ini gitu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan ngobrol banyak dengan teman saya, seorang konten kreator yang sangat nyentrik dan unik. Tetapi di balik keunikan dan nyentriknya itu banyak sekali petuah kata-kata mutiara dan juga sederet motivasi yang tidak jauh dari kematian. Nah, tentunya ini anginnya sudah datang, jadi entitasnya ini akan datang. Agak merinding-merinding karena tentunya ngobrol ini saya nggak sendiri ya, dalam artian tidak sendiri dengan teman-teman kru dan juga dengan teman saya ini, tapi entitas-entitas yang di bawah. Karena saya mengamati dari awal hingga sekarang, itu banyak sekali entitas yang datang yang menyerupai hampir sama. Tentunya tidak perlu berlama-lama, akan saya panggil entitas ini untuk kita ajak ngobrol santai. Mas Pocong, Mas Pocong, Mas Pocong. Stop. Sudah datang. Ini Mas Pocong? Iya, halo Om Hao. Iya. Ini bangkit dari kubur ya? Bener banget Om Hao. Tali pocongnya dicuri? Ya makanya kurang lengkap. Lengkap ya. Ini saya sudah bersama salah satu konten kreator. Ini maaf loh kalau saya agak ketawa, kenapa? Karena saya menilai beliau ini unik ya. Dan juga salah satu cara yang dipakai ini sangat berkaitan dengan satu kultur mistis kita sekali gitu. Dan totalitas banget. Tapi yang saya segan itu petuah-petuah di balik itu gitu Mas. Nah, mungkin sebelum nanti kita memulai ngobrolnya seperti apa, mungkin Mas Pocong sendiri memperkenalkan diri dan awal mula ada inspirasi untuk menggunakan atribut yang berkaitan dengan kita sebut kematian ya, kasarnya ya Mas ya. Itu seperti apa Mas? Monggo. Sebut saja Mas Pocong lah ya, biar lebih misterius kayak gitu. Dengan soal konsep sih, karena awal-awalnya itu kan kayak kebetulan kan Bapak Mas Pocong itu kan berpulang di tahun 2019 ya. Iya. Jadi kemudian kayak ngerasa akrab aja gitu sama kematian. Ternyata mau setakut apapun kita, mau kita menghindar kayak apapun, kematian itu bakal tetap ngejar kita dimanapun kita gitu. Jadi akhirnya makin nerima dan bahwa ini adalah sesuatu yang nggak bakal bisa kita tinggal pergi gitu loh. Iya, salah satu kepastian di dunia ini adalah kematian ya Mas ya. Benar Jadi, banget Om. ngomong-ngomong, kalau selama ini ya pengalamannya, itu sudah kemana saja Mas? Kalau misal membuat konten, karena saya mengikuti itu di Instagram yang paling sering, sama di X ya kalau nggak salah ya. Iya benar banget Om. Di situ juga ya. Dan kata-kata inspirasinya itu loh Mas, yang kadang mengingatkan kita itu inspirasinya datang dari mana Mas kalau boleh tahu?
Kebetulan Mas Pocong ini kan di dunia nyata tuh hobinya baca gitu ya, sama ngoleksi-ngoleksi buku. Jadi ya kadang dari pengalaman pribadi juga kayak gitu. Apalagi kan senang mendaki juga ya, jadi kadang ya nemu aja gitu lah. Nemu pengalaman-pengalaman itu ya Mas ya? Iya bener banget Om Hao. Iya, iya. Nah ini kalau dalam, ini maaf ya Mas, ini asli ya Mas ya? Ini asli Om Hao, kain Kain afgan kafan. asli. Iya. Kain kafan baru tapi apa ngambil di kuburan? Ini baru kebetulan, waktu itu Iya. kan buat kepentingan konten gitulah. Iya, iya. Terus sama kita dikasih, ya lama-kelamaan kotor kena tanah, akhirnya kayak gini. Iya, kayak memang natural ya Mas ya? Iya bener banget Om Hao. Kalau selama ini pengalaman, kan ini berkaitan dengan satu entitas yang sering kita kenal ya Mas ya, kita sebut pocong. Mas Pocong sendiri sejak kemudian memutuskan ya atau terjun bikin konten kreator seperti ini ya, kan tadi sempat kita cerita awalnya di sosial medianya menggunakan nama asli, kemudian itu diganti menjadi Mas Pocong, itu rame gitu ya Mas ya. Iya. Sepanjang ini bikin konten dan kreatornya itu sebagai konten kreator, ada hal-hal ganjil nggak Mas yang pernah ditemui yang berkaitan dengan perpocongan gitu? Ya namanya kita kan bersinggungan dengan ini ya, konten-konten yang berbau kayak gini, mau nggak mau itu resiko sekaligus bonus sih kayak gitu. Iya, iya, iya. Waktu awal pertama konten aja nih, kita kayak lagi ngedit gitu kan, di rumah gitu kan. Kebetulan kan rumah Mas Pocong itu kanan kirinya kayak masih hutan lah ya, banyak pohon-pohon besar kayak gitu. Waktu itu ketiduran, jam 3 pagi tuh tiba-tiba hujan aja gitu. Kebetulan di rumahnya Mas Pocong juga belum ada tirainya kan. Ngeliat ke jendela malah ada sosok pocong hitam gede kayak gitu. Nggak tahu sih, pokoknya mukanya tuh gosong kayak gitulah. Nggak tahu dia mau memberi peringatan atau sekedar ngasih bahwa aku tuh ada di sini loh, jangan buat mainan kayak gitu. Kurang paham sih kayak gitu. Iya, iya. Kalau berkaitan dengan pocong sendiri sih, saya ya Mas ya, sama teman-teman tim kisah Tanah Jawa dan obrolan santai, itu kita pernah bikin tentang ini, dinasti apa? Kalau kita sebut tuh kerajaan pocong Mas. Dan juga spesifikasi macam-macam pocong itu seperti apa. Jadi pernah bahkan audisi pocong kita Mas, gitu. Jadi kita mencari satu entitas pocong yang dia memiliki cerita dan juga pesan. Dan salah satunya kemarin yang sudah tayang itu adalah pocong gundul Mas. Jadi penggambarannya adalah satu entitas yang ikatan atau kucirnya itu terbuka Mas. Jadi seperti pakai hoodie, dan gundulnya itu bukan karena pelontos kepalanya, gak ada rambutnya, tetapi karena ada proses pembusukan itu Mas. Jadi tinggal jerangkong atau tengkorak gitu aja. Selain itu juga yang tadi diceritakan sama Mas Pocong, nanti saya coba flashback ya Mas ya, yang entitasnya itu seperti apa. Dan waktu itu kita diklasifikasikan jenis-jenisnya. Jadi ada yang ori, ada juga yang menyerupakan, kemudian yang setengah siluman, ada yang mereka dengan urban legendnya ya Mas, mungkin jenengan pernah dengar ada poling, pocong keliling itu, dan juga ada wedon yang dia pocong gede banget gitu, dan ada juga yang ada kena gear Mas, jadi pocong tapi kepalanya ada gear, yang itu ceritanya anak SMK Tawuran, SMA atau SMK Tawuran gitu, kena gear gitu. Kemudian ada yang pengalaman saya juga sih dengan rekan saya ya, pernah ngobrol juga di obrolan santai. Waktu itu saya mencium tentang ini, tali pocong yang itu memang diambil dari kuburan, dan teman-teman juga ngerasain sih waktu itu mabuknya seperti apa ketika mencium tali pocong yang beneran itu Mas, bau bangkainya itu. Dan juga sering kalau kita penelusuran itu juga menemukan beberapa entitas-entitas yang menyerupai pocong gitu Mas. Dan salah satunya kalau yang tadi disampaikan oleh Mas Pocong sendiri, sebenarnya ini satu entitas yang sering sekali bersinggungan dengan manusia, dekat dengan satu kepastian dalam kita ini ya, proses kita ini, yaitu kematian. Dan kebanyakan mereka memang sangat-sangat eksis dan juga sering ingin menyampaikan satu cerita ataupun memberikan, lebih banyak nggak peringatan sih, tapi lebih ke eksistensi gitu sih Mas. Jadi ada yang tadi kalau yang disampaikan, ada yang mukanya gosong, ada yang muka manusia biasa bersih gitu ya, ada yang berdarah-darah, ada yang berbelatung, itu sangat kompleks dan jenisnya ini banyak banget, ribuan bahkan jutaan ada entitas ini. Dan karena ini menjadi satu prosesi sakral ya ketika orang meninggal, dan mayoritas di negara kita, jadi ini paling banyak ditemukan gitu Mas.
Nah ini mungkin Mas Pocong bisa berbagi nih Mas ya, cerita ya, atau mungkin ada sesuatu yang mau ditanyakan ke saya mewakili teman-teman semua. Yang mengundang satu penasaran saya ini, maaf ya Mas nih, ini tuh kan kotornya beneran Mas, maksudnya nggak sesuatu yang dibikin-bikin gitu, dan ini kain kafan yang asli juga. Prosesnya ini seperti apa Mas? Apakah juga Mas Pocong sendiri ya, maaf ya, amit-amit ya, pernah menjalani satu ritual topo pendem atau sumpah pocong itu, apa pernah melakukan hal seperti itu juga Mas? Atau Kalau pernah mendengar cerita seperti itu? kalau kayak gitu sih belum pernah ya Om Hao. Cuma ini kan sering buat kita konten ya. Jadi lama kelamaan mau nggak mau akhirnya kotor kayak gitu kan, kena tanah, kena hujan, dan malah menambah makin kesan sakralnya kayak gitu. Pernah juga nih waktu kayak lagi ngonten gitu hampir maghrib, malah aromanya tuh mirip banget ini apa, pocong beneran gitu loh. Karena kan Mas Pocong di dunia nyata juga sering ikutin memakamkan jenazah tetangga mungkin gitu kan kalau berpulang. Jadi udah paham lah gimana aromanya, dan aromanya tuh kadang sampai mirip gitu loh. Nggak tahu itu lagi bersinggungan atau apa, juga kurang paham sih Om Hao. Aromanya seperti apa Mas? Kalau yang Mas Pocong sendiri cium atau rasakan? Aromanya tuh anyir kayak gitu loh, kayak bercampur dengan kapur barus juga. Padahal kan kita kalau ngonten nggak mungkin kan sampai bawa kayak kapur barus kayak gitu, nggak mungkin. Tapi kadang ya gitu, kalau mau menjelang maghrib pasti aromanya tuh kayak anyir dan bercampur dengan kapur barus, semacam kayak minyak yang dipakai buat jenazah ketika mau dikafanin gitu loh Om Hao. Iya, iya, iya. Iya, jadi serupa ya Mas ya. Kalau kita sebut pocong itu sebenarnya ada dua diklasifikasikan gitu ya. Maaf, saya salah sebut. Diklasifikasikan ori dan ini adalah bajakan atau kawinya gitu. Kalau yang entitasnya itu ori, itu biasanya kain kafinya masih bersih Mas. Masih putih kayak orang yang baru dimakamkan. Terus mukanya ini juga masih pucat-pucat mayat gitu, dan biasanya mereka datang dengan tujuan macam-macam. Jadi ada yang minta doa, ada yang belum disempurnakan, ada yang masih kurang. Seperti halnya tali pocong belum terbuka atau anggota badan belum ketemu jika ini kasus atau kecelakaan. Nah dalam pencariannya itu biasanya nanti dibarengi dengan manuk culi Mas. Kalau di Jawa culi itu dari kaca uculi atau lepaskan, jadi kadang tebang culi kemudian itu berubah menjadi entitas menyerupai pocong, dan mereka biasanya akan menjadi seperti polling Mas, pocong keliling gitu. Dan cara ini ya, mengetok pintu atau membangunkan biasanya dengan menggedor. Yang digedorkan itu dahinya atau jidatnya, jeduk gitu. Biasanya minta doa Mas, atau sesuatu hal yang kurang. Nah kalau yang KW itu biasanya nanti ada entitas yang menyamar dengan tujuan untuk menakuti ataupun juga untuk memberikan teror. Ini biasanya yang sosoknya itu aneh-aneh, serem, yang baunya luar biasa busuknya gitu. Ada yang mukanya hitam terbakar, yang tengkorak dan macam-macam. Atau juga penganut ilmu hitam misalkan, yang dimakamkan dengan cara tidak sempurna. Nah dalam bau yang bisa dirasakan memang seperti yang Mas Pocong sampaikan tadi, salah satunya berbau kapur barus itu sangat khas. Dibarengi bau kopi terkadang Mas. Ada juga yang baunya itu seperti pandan, karena biasanya kan kalau di keranda atau di makam itu kan dikasih ronce daun pandan yang dirajang itu, sama kadang ada minyak mawar itu juga yang sering. Kalau bau busuk mungkin ada beberapa yang sudah tertinggal setelah beberapa hari gitu. Nah kalau selama ini kan saya lihat ini Mas, kalau bikin itu kan di hutan-hutan gitu, dan rumahnya Mas Pocong sendiri juga ada di satu pemukiman yang itu ada di hutan-hutan itu. Kalau pas di hutan ya Mas ya, yang menjadi pertanyaan saya, pernah nggak sih Mas selain di hutan yang itu pohon kering gitu, di pohon pisang Mas, debok kita sebutnya, gedebok pisang? Kalau di gedebok pisang kebetulan kita belum sih ya, karena kita selalu ngontennya tuh di ini hutan dekat base camp Bambangan Gunung Slamet. Di situ baru sering, tapi kita kalau tiap kontennya selalu bersinggungan dengan mereka kayak gitu. Kayak pernah lihat itu bareng Mas, rombongan atau ngerasain? Biasanya kalau Mas Pocong kan juga memiliki hobi mendaki gunung ya Mas ya, di beberapa gunung-gunung tinggi nih yang ada di Jawa, terutama di tengah. Pernah nggak Mas ngalami sendiri walaupun nggak ngonten gitu, kalau waktu pendakian sendiri kan
di Merapi Mas ya, pernah kita tulis juga di buku Kisah Tanah Jawa, Jagat Lembut juga, itu menceritakan tentang pocong merah Kaliboyong Mas. Jadi pocong merah ini bukan kafannya merah Mas, tapi kafannya itu berdarah. Ini menceritakan satu paranormal yang dulu mengalami satu seperti dihakimi massa gitu ya Mas, kemudian dimakamkan dengan cara yang tidak layak juga. Dan dari kain kafan itu rembesan darah Mas, jadi itu jadi pocong merah, itu di Kaliboyong di Merapi. Nah mungkin kalau Mas Pocong sendirian pernah ke Slamet nih ya, Sindoro, kemudian Lawu ya, Perahu gitu ya. Pernah menemukan itu enggak Mas? Atau aura mistis mana yang kerap kental dirasakan? Dan waktu prosesnya itu harus seperti apa dulu? Kalau waktu mendaki ketemu semacam kayak pocong sih belum pernah, tapi pengalaman paling mistis mungkin waktu di tahun 2021 ya, waktu zaman pandemi. Iya. Kita kan mendaki cuma berdua nih di via Gajah Mungkur ya, itu kan jalur baru, jadi nggak ada yang mendaki ke situ kayak gitu. Kita juga disaranin sama orang base camp lah kala itu. Itu pengalaman Mas Pocong paling, ya bisa dikatakan paling mistis sih ya. Karena di situ tuh bener-bener nggak ada orang, hujan terus. Waktu itu kita juga nggak nyadar bahwa itu tuh malam Jumat kayak gitu Om Hao. Terus kita dari ini nih pos Pelawangan gitu sampai pos 1, kita tuh mencium bau nenek-nenek yang kalau orang Jawa biasanya kayak ngunyah sirih gitu loh. Iya iya. Anu apa tuh namanya itu? Inang ya. Iya bener Om Hao. Terus kita kayak mikir mungkin warga lokal kayak gitu kan, namanya juga di sini di kampung kayak gitu. Tapi sampai ke pos 2 kayak gitu hujan terus juga, kok baunya makin kuat kayak gitu. Terus kita cuma berdua nih ya sama temanku. Kita ngelihat gitu loh, ada nenek-nenek dari jalur atas gitu bawa kayu bakar, make ya kebaya kayak zaman dulu gitu. Kita mikirnya kok ini nenek-nenek kuat banget ya, dari pos 3 ke pos 2 bawa kayu bakar gitu. Kita sih sebagai ini ya pendatang gitu, kita permisi kayak gitulah, ngucapin salam. Terus nenek-neneknya cuma senyum aja gitu, nggak pakai mantel, nggak pakai apa, padahal itu lagi hujan deras banget. Tiba-tiba kita ngelewatin kan kayak permisi mbah kayak gitu kan, tapi mbahnya cuma senyum terus bilang ke kita kayak, kalian itu nyari apa kesini gitu, lagi hujan-hujan, di atas itu lagi ada gawe loh gitu. Kita berdua langsung wah kayaknya ini gak beres gitu loh, tapi ya udahlah jangan ditanggepin, kita lanjut aja kayak gitu. Kita lanjut aja nih sampai ke pos 3 gitu. Di sana kita mendirikan tenda, benar-benar nggak ada orang di situ, kita cuma berdua dengan keadaan badai, hujan yang gede. Kita terpaksa akhirnya dengan semua badan yang basah kuyup gitu bermalam di situ. Tapi sampai ya sekitar jam 11 malam ya kita nggak bisa tidur karena tenda kita bocor. Dan ini nih kita bener-bener mengalami teror yang nggak bakal kita lupain sih. Kayak sepanjang malam tenda kita tuh digaruk-garuk gitu, padahal di sekeliling kita tuh nggak ada pohon gitu loh, karena itu kan jalur baru ya, jadi orang-orang belum tahu juga, jadi sangat sepi dan bener-bener kita nggak bisa tidur. Sampai ini nih puncaknya kita disamperin sama kayak suara kuda gitu sih, banyak banget. Dan saat itu kita bener-bener udah gelap aja lah pemandangannya, sadar-sadar udah pagi Om Hao. Oh, udah pagi. Tapi kalau Mas Pocong sendiri ini memiliki kepekaan gitu nggak Mas, indera keenam atau apa? Kalau saya pribadi sih nggak merasakan kayak gitu ya Om Hao. Mungkin karena tempat tinggal saya juga ya yang kayak kanan kiri masih banyak pohon gede kayak gitu, banyak juga yang dianggap ya sakral lah bagi penduduk lokal, jadi mungkin bersinggungan adalah hal yang wajar bagi kami gitu. Kalau di kuburan sendiri Mas, kalau proses pemakaman atau apa, atau habis ngonten nih Mas ya, misal menggunakan kostum pocong kemudian datang ke satu hutan yang itu hutannya masih lebat, keramat gitu ya, kalau pas pulang atau pas di perjalanan ngerasain berat nggak Mas badan? Wah kalau itu sering banget sih ya Om Hao. Kalau ini mau cerita waktu pemakaman dulu ya. Iya. Tahun 2019 kan Bapak Mas Pocong meninggal ya. Jadi kebetulan itu meninggalnya habis asar. Terpaksa kita kan nunggu sanak saudara yang dari luar kota. Kita makaminya tuh habis isya. Ya biasa sih para pelayat udah kayak beranjak dari makam Bapak. Kita berdoa dulu di situlah 20 menitan kayak gitu. Tapi setelah selesai adik Mas Pocong tuh diajak pulang kayak nggak mau gitu loh. Dia ayo pulang gitu kan. Si adik Mas Pocong malah cuma diem gitu di situ, kayak nangis enggak sih, cuma kayak tersenyum gitu loh. Diajakin malah nggak mau, malah dia bilang gini, enggak lah bang, mau di sini aja, mau nemenin bapak nih, bapak ada di sebelah gitu. Kita langsung ngerasa sih sama sekeluarga nih, ngerasa wah ada yang nggak beres nih, pulang aja ayolah deh, bapak kan udah ini tadi dimakamin gitu. Ya akhirnya kita pulang gitu. Pernah juga nih ada tetangga Mas Pocong ya,
itu sebut saja udah ibu-ibu lah ya. Dia tuh meninggal. Kita kebetulan Mas Pocong ikut gali liang kuburnya juga kan. Iya. Kita tuh ganti liang kubur sampai ada lah 7 kali. Kok selalu nemu batu gitu. Padahal di situ tuh lahannya lahan yang subur, jarang sekali ditemukan batu kayak gitu, batu-batu gede ya Om Al. Iya. Terus karena udah capek banget nih sampai 7 kali gali kok nggak nemu yang pas gitu loh. Selalu nemuin batu gede. Akhirnya kita balik ke ahli waris gitu nanyain kan. Ini kenapa gitu kan? Kok makamnya selalu nemuin batu gede. Akhirnya sama si ahli waris ditanya-tanya gitu kan sama yang kenal lah gitu. Ternyata ini si almarhumah gitu punya sangkutan hutang yang belum dilunasin. Akhirnya setelah dilunasin, alhamdulillahnya sih liang ke-8 ini aman-aman aja sih. Oh. Kalau yang ini Mas, ada pengalaman yang mungkin setelah dimakamkan ada yang terlupa seperti yang tadi saya ceritakan, tali pocong belum dibuka gitu Mas? Pernah juga Om Ha, itu kebetulan beda RT aja ya. Oh. Itu kan ada kakek-kakek yang meninggal kayak nggak tahu lah, kebiasaan desa kami kan kalau meninggal langsung dimakamin kan, entah Hari jam itu juga ya Mas? Ya? entah jam 9, entah jam 11 malam gitu kita langsung aja. Mungkin karena kelupaan sama para ini yang penggalinya lupa dilepasin talinya. Terus waktu tahlilan ke-7 gitu, ini kurang tahu ya ini itu sosoknya atau jin korinya atau apalah ya. Iya. Dia tuh kayak ngedatangin setiap rumah gitu loh, kayak minta tolong kayak gitu. Tapi kan dengan wujud yang seperti ini gitu kan pasti Iya. orang-orang lebih takut gitu lah. Setelah dibuka lagi ternyata memang bener Om Hao, banyak banget talinya yang belum terlepas. Mungkin karena terlupa atau apa ya. Karena pemakamannya itu kan jam 11 malam lah waktu itu. Barusan Mbak Luda nyium bau bangkai. Iya, emang udah datang temannya Mas Pocong. Gitu. Jadi gini Mas, kalau selama saya tanyakan sebenarnya yang Mas Pocong pakai ini kan satu benda yang menyimpan energi ya. Walaupun ini bukan kain asli, tapi itu kemudian karena dipakai terus, jadi nyerap gitu Mas. Kata saya sebut bukan kain asli itu bukan dari benar-benar kain yang itu bekas orang meninggal gitu. Kalau itu dikasihkan kan beda Mas, atau kita beli ya. Tapi tentunya ini menyimpan satu residual energi. Nah, ketika kita ada di sini, tentunya yang akan datang ini entitas serupa yang memang Mas Pocong bawa dan juga yang ada di sekitar sini. Gitu. Karena apa? Saya banyak banget di sekitar. Aman kan Om? Aman. Tapi ya makanya tadi Mas Pocong pas waktu dandan di sini tak perhatiin ini bener apa enggak Mas Pocong bukan, karena cloningannya kok banyak gitu. Tak pikir ada 2, tak pikir temannya tadi Masnya juga pakai gitu. Mbak Olida mengiyakan Om. Iya gitu. Dan tadi sempat tanya Mas Pocong juga sih sebelum mulai ya Mas ya. Iya. Selang beberapa hari ini kok saya melihat ada yang kita sebutnya kalau pocong mati kemarin itu tiran Mas, yang kain kafannya masih bersih. Itu mungkin sedikit cerita Mas, 3-7 hari ke belakang ini seperti apa? Oh ya, 3 hari kemarin kan Iya. sempet ya sebelum sahur gitu. Mm-mm. Tiba-tiba kok mimpi didatangin pocong ada 3 gitu lah. Muka mereka tuh nggak jelas sih, tapi mereka tuh dalam mimpi kayak minta tolong gitu meskipun nggak mengatakan apapun, tapi seolah-olah tatapan mereka tuh kayak minta tolong gitu loh. Itu kira-kira kenapa ya Om Al? Kalau ini cuman cross check aja ya Mas Pocong ya. Ada 3 pocong nih sekarang. Iya bener ada 3 pocong. Ada 3 tapi tingginya nggak sama. Bener. Jadi 2 perempuan 1 laki-laki Mas. Yang perempuan tuh yang gede, yang paling besar. Mungkin ini ibunya. Kemudian ada 1 lagi lebih pendek sepundaknya. Yang pertama itu perempuan juga, anak perempuan. Kemudian ada yang pendek lagi, itu laki-laki. Ada 3, tapi yang sering ini yang paling gede, yang ibunya itu kayaknya. Yang kayak ngomong tapi susah gitu loh Mas. Mungkin kalau kita sebutkan tuh sebenarnya korinnya ya. Saya mengidentifikasikan apakah ini meninggal dalam kondisi kecelakaan Mas. Dan belum sempat dalam seminggu ini, belum lama kok ini. Belum sempat, mungkin bapaknya ya atau ayahnya ini kerja di luar Jawa atau luar negeri, belum bisa datang ke makam. Jadi ingin menyampaikan, minta doa sih Mas sebenarnya.
Tapi tidak menakutkan mas beliau ini. Kalau almarhumah ini kalau saya sampaikan dengan kain kafan yang bersih tapi dengan muka yang pucat dan ingin berbicara, dan nggak jauh sih mas kayaknya dari lokasi rumahnya sampean gitu ya, nggak jauhnya radius 5 kilo lah, mungkin beda dusun atau kecamatan atau apa ya mas, tapi entah dengan waktu itu lewat makam ataupun apa, atau ketarik ya, karena secara saya mendapatkan satu informasi bahwa Mas Pocong ini terkenal loh di dunia pocong baik di dunia nyata bener loh mas, ini baik di dunia nyata dan di dunia pocong, karena saya sempat melakukan riset dan sempat audisi, jadi saya sempat tanya gitu, karena konon ceritanya ini juga mewakili untuk kalian yang nggak bisa ngelihat tuh bisa ngelihat ini katanya gitu, bisa ngelihat jenengan sampean gitu. Oh seperti itu ya Om Hao? Iya, dari versi sananya loh mas. Oh iya. Dan beberapa saya menggarisbawahi beberapa pocong-pocong yang pernah menjadi satu ini ya yang kita klasifikasikan waktu itu. Jadi selain tadi pocong gundul, juga kemarin kita belum lama ini menemukan pocong hitam itu yang melakukan satu praktik satanik juga gitu. Kemudian ada pocong, kalau dulu sempat melihat satu film mas, itu yang kaitan dengan satanik juga, yang mereka separuh bersujud itu loh mas pocongnya. Oh iya Om Hao. Ya, modelnya kayak gitu. Kalau ini negatif mas, kalau ini satu entitas yang negatif. Tapi kalau yang mas maksud itu positif tadi, minta doa sama minta diceritakan itu, atau apa ya, minta disampaikan lah, mungkin karena ada satu anggota keluarga yang belum datang gitu katanya. Seperti tadi yang sedikit saya gambarkan ya mas Pocong ya, dalam 3 hari 7 hari ke belakang ini, kalau yang mas Pocong lihat sendiri ya, tentang yang kita sebut mati kemarin itu tadi seperti apa mas, kalau yang mas lihat, atau komunikasi lewat mimpi atau memang dadakan lihat gitu? Paling kayak waktu itu ini sih, kayak kan sampai jam 2 yang nggak bisa tidur gitu loh. Iseng-iseng aja ngedit gitu kan, langsung masuk kamar gitu. Kemudian kok kayak gini, apa yang ngerasa kok ini kamar tiba-tiba jadi panas banget, padahal di tempatnya Mas Pocong kan normalnya dingin ya gitu. Iya. Kayak ngerasa ini panas, terus bau ya kayak tadi tuh, bau anyir, kayak bau kapur barus gitu loh. Padahal di rumah kita nggak memakai kapur barus, apalagi yang anyir-anyiran gini gitu. Ya dalam hati Mas Pocong cuma baca doa gitu sih, tapi itu bener-bener kayak merinding banget loh, kayak sesuatu yang nggak bisa dijelasin lah, tapi tahu gitu bahwa di situ ada sesuatu yang asing masuk ke kamar gitu. Kira-kira itu apa ya Om Hao? Apakah mungkin sosok yang merasa tersinggung atau apa Iya. gitu? Ya kalau biasanya mas, kalau gini sih mas, kalau selama ini ya, kalau tersinggung tuh nggak ada ya menurut saya, karena jenengan juga masih memperhatikan estetik dan kesopanan gitu ya, selalu uluk salam gitu juga kan sebelum memulai. Tetapi banyak sekali yang kemudian menganggap Mas Pocong ini menjadi mediator. Ini kalau ibarat kata dibuka katupnya bisa jadi mediumisasi mas, semua pocong bisa masuk nih gitu. Saya sendiri sih pernah mas melakukan mediumisasi pocong ya, baik itu yang meninggal dengan wajar dan tidak wajar, bahkan yang sekte tertentu gitu, satanik ya kita sebut gitu, satanik Jawa terutama. Nah, dalam prakteknya sendiri saya pun juga menemukan banyak sekali pocong-pocong yang disalahgunakan mas. Mungkin kalau Mas Pocong juga mendengar ya, jadi ini suara hati para pocong ini mas, sebenarnya bisa saya sampaikan gitu. Seperti halnya mereka yang meninggal dengan cara tidak wajar, ingin mencari ketenangan, dimanfaatkan oleh beberapa orang tujuan tidak baik. Semisal dicuri kain pocongnya, dan di tradisi Jawa sendiri kan tradisi buruk ya, sering kita kenal ada orang yang meninggal jika dari malam-malam tertentu seperti Selasa Kliwon ataupun Jumat Kliwon dalam kondisi yang masih perjaka atau perawan, itu kan dijaga tuh mas selama 35 hari, selapan atau 40 hari, karena biar nggak dicuri. Singkat cerita, ketika kain kafannya atau bagian dari tubuh itu diambil, biasanya dipakai untuk media atau jimat, semisal untuk praktik ilmu hitam, pesugihan atau penglaris. Karena bisa kita ketahui kan ada misalkan kayak ini ya, penjual makanan nih, tapi maaf disclaimer tidak semuanya itu pakai ludah pocong, dan ada juga yang ditaruh di perempatan mas, jalan. Jadi kita pernah ya mediumisasi di salah satu bangunan pabrik gula, itu justru yang nyaut itu dari luar mas, jadi dari jalan di depannya yang sering terjadi kecelakaan. Ketika entitas ini kita masukkan
masukan apa agak ganggu mas soal baunya. Nyium sekarang Mas Pocong nyium nggak? Iya nih agak kayak kuburan baru gitu loh Om. Iya sama kayak bangke, samar-samar lewat gitu. Ini real loh. Ini teman-teman juga ada nyium loh nanti, nggak dibikin-bikin. Saya lanjutkan ya. Ketika itu masuk ke mediator itu, dia langsung seketika kaku kayak papan mas, kayak dengan gini tapi kaku mas, diangkat tuh nggak bisa. Jadi kayak papan bener-bener itu. Dan bilang bahwa jalan kuwi tak idoni gitu, atau jalan itu saya ludahi bendo kepleset biar pada terpleset karena licin gitu. Nah sebenarnya entitas ini tuh kalau kita sebut korinnya mas, kalau arwah atau ruh itu walau alam, jadi itu korin yang dimanfaatkan untuk tujuan tidak baik, misalnya untuk tadi praktik pesugihan gitu, jadi menyelakakan orang kecelakaan gitu, dan mereka sebenarnya tertawan. Kenapa? Karena bagian dari tubuhnya itu diambil, misalkan tuh tali, bahkan organ tubuh ya ditahan itu, dan mereka yang harusnya bisa istirahat dengan tenang ini dimanfaatkan mas. Bahkan ketika makam yang disinyalir ya meninggal dengan cara tidak wajar, kemudian itu masih perjaka atau perawan, dan pas meninggalnya di malam keramat, satu ini mas, maaf ya, satu ke ininya bisa diambil semua, bahkan itu bisa ditutup, buat pakai itu ditutup mas, dipakai nggak kayak dipocong tuh nggak, jadi dikerubut gitu mas, itu song hilang. Ini yang sangat ini ya, sangat booming pada waktu itu di pertengahan tahun 65, waktu meletusnya ini penangkapan itu ya, atau itu beberapa orang yang diduga itu menjadi organisasi di partai itu menggunakan kain kafan, kain pocongnya itu untuk menghilang gitu. Bahkan itu di tahun 70-an 80-an juga merebak garong ya, atau maling-maling itu juga pakai magis seperti ini gitu. Itu sih mas itu. Dan ini kan kalau ngomong-ngomong ya mas ya, keluarga bagaimana waktu Mas Pocong kemudian memutuskan untuk menjadi seorang konten kreator yang nyeleneh, unik tapi menarik gitu? Ya awalnya ibu dan kakak Mas Pocong sih kayak bilangin, udahlah jangan aneh-aneh, kerja aja yang bener gitu kan, nyari duit gitu kan, buat ibu, buat inilah keluarga gitu. Tapi setelah ya diliatin ternyata badang kok ada sedikit lah ada hasilnya gitu, mereka akhirnya ya support aja gitu. Malah kadang kayak nih di kampung lagi kabut kagak balik buat konten kayak gitu. Ya ketika menghasilkan itu tidak bermasalah gitu ya mas ya. Bener banget Om. Waktu lagi merintis ya dikatain aneh lah, gila lah apa gitu. Ya nggak jauh beda kayak kita 11-12 juga. Malah ketika menghasilkan terus gitu. Yang penting selama masih halal ya mas ya, Bener kerja banget, keras sendiri dan tidak menjatuhkan yang lain tuh aman kan gitu kan. Kemudian kan benar kan kita berkarya dengan kemampuan kita sendiri, menghibur orang ya, terlepas dari pro dan kontra, namanya itu akan sama, tapi yang penting tidak menjatuhkan orang, tidak menyalai orang, tidak mengambil hak orang, itu halal mas, insya Allah, dengan cara-cara yang diberikan jalannya seperti ini kan gitu. Nah ini ngomong-ngomong nih Mas Pocong, kalau tradisi setempat ya yang ada di sekitar tempat Mas Pocong tinggal, itu kan tadi sempat kita singgung sedikit, Mas Pocong ini juga memiliki satu ini ya, kalau aktivitas di desa, di tempat tinggal itu yang berkaitan dengan prosesi pemusaran jenazah. Mungkin sedikit cerita mas pengalamannya dan bagaimana saat melakukan perawatan atau pemusaran jenazah itu dari mungkin almarhumah wafat sampai dikebumikan. Kayak di desanya Mas Pocong kan sangat wajar gitu kan, pemudanya kita harus ikut andil waktu ada pemakaman kayak gitu, mulai dari pemandian, pengambilan keranda kayak gitu. Pengalaman yang paling berkesan kadang waktu mandiin jenazah sih, sama kayak bikin lubang kuburnya kayak gitu, atau ngangkat kerandanya. Kita sih nggak berani menghakimi orang ini pendosa atau apanya semasa hidup ya. Iya. Tapi kadang kita kan hidup ibaratnya satu RT lah ya. Kita udah paham tingkah lakunya dia semasa hidup. Kadang kalau yang aneh-aneh kita waktu ngangkat kerandanya atau mandinya tuh kayak ada ya semacam inilah cobanya aja gitu. Semisal kayak jenazah ini waktu semasa hidup tuh suka banget ngomongin orang atau ya jahatin tetangga gitu.
pasti kerandanya tuh lebih berat daripada keranda yang biasanya gitu. Waktu dimandiin juga ada aja gitu, udah suciin, udah dibersihin, tapi tetap maaf banget ya, ada kotoran yang selalu keluar gitu loh, kayak susah banget buat ditanganin lah. Kalau proses gali makamnya sendiri seperti apa Mas? Karena saya dulu sempat tanya ya dengan orang yang penggali kubur atau liang lahat ya. Katanya orang ini kan juga memiliki satu profesi yang serupa Mas. Jadi selain menggali kubur juga kadang menggali sumur. Jadi yang dapat itu kapan gitu ya Mas ya? Saya tanya, katanya lebih capek menggali kubur daripada menggali sumur. Walaupun menggali sumur itu lebih dalam. Yang bisa kita resapin ya bahwasannya saat menggali kubur itu kenapa lebih capek ya, karena korinnya itu takut Mas, takut akan kematian, sehingga capeknya ini tidak hanya capek fisik tapi juga capek secara capek batin. Sementara sumur kan lebih dalam Mas, itu ya capek buat tidur sembuh, tapi ini sampai beberapa hari gitu. Selain memang ada jalangan misalkan keluar air terus gitu, waktu digali nutup lagi, ada juga yang ketemu batu lah. Ada nggak Mas Pocong beberapa pengalaman serupa yang saya ceritakan tadi? Ada sih yang kayak mirip-mirip gitu kan, kadang ada sih yang kayak liang kubur tuh digalinya kayak bikin punggung kita tuh kayak sakit banget gitu loh, berat banget, kayak prosesnya juga lama, padahal tanah di sekitar desanya Mas Pocong itu tipikal tanah yang subur, harusnya kan tanahnya tuh kayak ya enak aja buat dicangkul gitu, tapi kadang nemu aja yang kayak susah banget dicangkul, waktu ini kayak bawahnya ngantuk kayak gitu kan, padahal siang hari. Ya karena ini semasa hidupnya almarhum atau almarhumah ini berkelakuan kurang baik kayak gitulah ya. Jadi kayak di ini ya, sinema tobat itu ya Mas ya. Bener banget. Iya benar apa adanya ya. Nah ini mungkin saya sedikit cerita Mas, waktu itu juga saya ngobrol ya dengan beberapa orang yang melakukan penelitian tentang pocong ini, karena ini menjadi satu produk budaya itu. Ya menjadi beberapa pertanyaan, kalau di luar negeri itu ada enggak Om gitu. Ya tergantung daerahnya gitu. Karena kalau kita di sini karena prosesi mengebumikan ya seseorang itu sesuai dengan agama mayoritas yang ada di sini, itu yang paling sering nampak itu gitu, entitas yang menyerupai pocong. Nah, ada di satu penelitian itu yang satu makam nih Mas, benar-benar satu makam itu kemudian diberikan lubang bambu. Jadi dari bambu itu loh Mas, bambu itu dilubangi, jadi kan bambu ada ros-rosnya itu dibolongin jadi kayak pipa. Itu dimasukkan ke dalam makam, tepat ada di jenazah. Nah, diamati setelah di hari ke-7, di hari ke-10 sampai 35-40 hari, itu memang sering keluar menyerupai pocong Mas dari makam itu. Jadi itu ternyata gas yang dihasilkan dari pembusukan jenazah. Nah, ketika terjadi pembusukan ini kan keluar Mas, jadi gasnya itu kencang gitu, kayak mungkin kita lihat gas yang di rumah itu maaf ya bocor gitu Mas, dan bentuknya menyerupai pocong. Nah ini yang kemudian kadang ditafsirkan orang keliru, ketika melewati makam itu ada penampakan pocong, padahal belum tentu, terkadang gas Mas yang bau itu, yang bau maaf ya seperti bangkai itu, jadi itu gas. Karena itu ditaruh di apa satu alat perantara, kita sebutnya pipa bambu tadi itu, jadi dia terpusat, jadi bentuk gitu modelnya, menyerupai pocong. Tapi kalau tidak ada bambu itu tentunya penguapan saja, penguapan yang bisa diserap tanah ataupun diserap di sekitarnya, jadi tidak kelihatan itu gitu Mas. Dan ini sebelum kita akhiri, sebelum kita tutup ya, ngomong-ngomong nih bajunya Mas Pocong, ini kan kita sebentar lagi mau lebaran, apa nggak ada niatan mau ganti? Kan ini udah cingkrang udah sempit ya, harus ganti. Rencana jelas ganti sih Om, yang Iya, lebih adem dan lebih inilah lebih layak buat dipakai. Iya, yang lebih nyaman Mas. Bener banget Om. Bajunya, apalagi mau lebaran tuh ini. Ganti nanti. Terus kemudian ini saran aja sih Mas. Yang pertama dari saya ya, biasanya gini. Mungkin ada baiknya karena kita ngomongkan tentang unsur tanah ya Mas ya. Kain itu ada baiknya memang harus dipendem dulu gitu, atau ditaruh di tanah dulu. Dan yang berikutnya ini saya wanti-wanti Mas, saran saya jangan menggunakan properti yang itu berasal dari kematian beneran. Misalkan waktu penguburan jenengan bantu, terus kok eman-eman atau dikasih
kain kafan sisa. Misal belinya 4 meter tapi yang kepakainya 2 meter, yang sisanya jangan dipakai Mas. Walaupun itu hanya talinya aja. Karena mengandung energi yin yang kuat negatif, nanti enggak Mas Pocong, maaf ya, nanti rezekinya bisa terhambat atau bisa sakit-sakitan. Itu sih Mas. Saran saya itu aja. Mending yang baru tapi dibikin lutuk gitu aja nggak apa-apa. Mengikuti proses alam kayak sekarang itu nggak apa-apa. Jadi sekadar properti insya Allah aman gitu. Itu sih. Oke, siap Om Hao. Ya, ini mungkin sebelum kita akhiri ya. Dari tadi mata saya sudah berpaling ini. Gambarnya Mbak Dita udah selesai. Ini mungkin lihat Mas Tata. Oh, Mbak Dita mengantarkan langsung. Takut. Ini Mas Pocong sekilas. Langsung ini ya. Ini mirip sosok yang mendatangi Mas Pocong di mimpi 3 hari yang lalu sih. Iya, ini yang seperti ini. Sobat Javanica bulan santai. Ya. Ini sebenarnya mukanya hitam tuh bukan berarti busuk ya, tetapi tertutup satu. Ini sebenarnya kain juga, ada satu kain Mas, dan ada kapas. Kapas kalau orang meninggal biasanya di waktu utuh, dan itu karena kena rembesan ya, proses pembusukan atau apa, jadi ketutup gitu. Al-Fatihah aja kita doakan Mas Pocong ya. Oke, siap. Oke. Mungkin sebelum kita akhiri ada petua, ada quotes Mas yang mau disampaikan. Kayak mau setakut apapun kita, mau sebenci apapun kita sama kematian, dia akan datang ke kita tanpa ditunggu, tanpa dicari. Ya, Sekian. karena ini ya Mas, satu hal yang pasti di dunia ini hanya satu, yaitu kematian. Cepat lambat akan datang, dan kapanpun kita harus bersiap untuk dipanggil pulang. Dan merinding Mas ngomongnya. Ya Om Hao, saya juga Apa ini merasakan Mas, ini dari tadi. ageman ini ya, balutan kain kafan, itu adalah pakaian kita masa depan, dan satu pakaian yang sangat lama dipakai, bahkan akan dipakai selama-lamanya. Kalau di ajaran agama kan ketika kita meninggal masuk ke makam ya, dikuburkan itu kan sampai besok hari akhir Mas, selama itu. Dan itu juga mengingatkan kita dari tanah kembali ke tanah, dan apapun yang kita punya itu semuanya titipan, dan kita nanti hanya diberikan satu apa yang kita pakai, yaitu kain kafan. Dan hanya 3 perkara yang akan dibawa sampai mati: 2 anak soleh, amal jariah, dan ilmu yang berguna. Itu sih Mas Pocong, teman-teman semuanya ya. Terima kasih Mas Pocong, sukses selalu, sehat selalu ya, Terima kasih Om Hao. kontennya lancar, dan semoga Amin, bisa amin. berbagi dan beramal dengan tetap berkarya dalam kreator seperti ini gitu. Siap Om Hao. Terima kasih untuk Sobat Javanica yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng, serta like, dan jangan lupa ketik masukan saran hanya di kolom komentar. Dan terima kasih juga untuk DOS Indonesia yang sudah memfasilitasi dan mensponsori kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang bekerja dan berprofesi dan juga penghobi seni videografi dan juga fotografi, dapat berkunjung dan tentunya berbelanja hanya di DOS Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia, dan kalau Jogja ada di Jalan Kaluran. Dan tak lupa, terima kasih untuk membership obrolan santai. Kita ngobrol-ngobrol terus, kita berbagi terus, karena obrolan santai ajak untuk kita ngobrol santai bareng. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sagung durga.